Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari salah satu kelompok dari kelas IM4512 akan menyampaikan hasil investigasi kami terkait penyedia platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah keamanan cyber. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan investigation authorized by Dr. Vidi Mardiansyah, SSIMT, dan investigator ada Radita Aryani dengan NIM 1301 dan saya sendiri Risna Zahira dengan NIM 1301 dan investigation dimulai pada 20 Oktober 2023. Untuk dalam melakukan investigasi ini, kami bereferensi pada artikel dan blog. Lalu latar belakang dari investigasi. Laporan investigasi ini memilih kasus kebocoran data pada studi kasus BSI, dengan mempertimbangkan bahwa BSI merupakan lembaga keuangan yang menyimpan data pribadi nasabah dan insiden kebocoran data di sektor perbankan memiliki dampak serius. PSE seperti BSI harus memprioritaskan kebijakan infrastruktur dan tindakan keamanan yang efektif untuk melindungi data pribadi dan keuangan nasabah. Peningkatan serangan cyber dan pelanggaran data di industri perbankan juga menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap langkah-langkah keamanan cyber yang dialami oleh BSI dan upaya untuk memperkuat pertahanan cyber dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Batasan yang kami tetapkan dalam laporan investigasi ini adalah serangan ransomware Lockbit 3.0 terhadap BSI yang fokus pada analisis serangan dan dampaknya terhadap sistem dan data BSI. Analisis risiko dan langkah-langkah pemulihan juga akan dibahas dalam lingkup batasan ini. Selanjutnya, proses investigasi. BSI melakukan investigasi internal secara berkala dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI. Selanjutnya, bukti yang terkumpul di sini ada jejak log server, catatan aktivitas jaringan, dan rekaman elektronik terkait dengan waktu dan tempat insiden kebocoran data, lalu pernyataan dari pihak BSI, lalu saksi baik dari sisi nasabah ataupun pihak BSI, adanya error pada BSI Mobile, lalu tuntutan kelompok ransomware Lockbit untuk mengirimkan sejumlah uang, lalu ditemukannya data di dark web. Bukti yang Selanjutnya, bukti yang tidak terkumpul yaitu catatan log yang hilang, dokumen yang dihancurkan, bukti fisik yang hilang, keterbatasan akses ke sumber eksternal, serta perlawanan untuk ketidakpatuhan saksi. Di sini kami tidak melakukan interview secara langsung kepada beberapa pihak. Public statement, di sini ada beberapa pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang kebocoran data tersebut. Di antaranya yang pertama, yang tentunya pihak BSI yang mengakui adanya kebocoran data. Lalu ada Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, yaitu Wahyudi Jafar, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gunawar Hartoyo, Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Pakar Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya, dan Direktur Jenderal Kominfo, yaitu Usman Kansong. Lalu di sini tidak ditemukan adanya pernyataan anonim terkait kasus ini. Lanjut, di sini ada ringkasan bukti tertulis maupun bukti digital dalam kasus ini. Di sini kami menemukan bukti digital berupa yang pertama pernyataan kelompok ransomware Lockbit bahwa mereka telah mencuri 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal. Berikut screenshot atau bukti dari pernyataan kelompok ransomware berikut. Lalu di sini riwayat berupa chat kelompok penyerang meminta tebusan senilai 296 miliar rupiah. Lalu di sini dilampirkan kelompok ransomware Lockbit membeberkan sejumlah data di dark web karena negosiasi gagal. Negosiasi yang dimaksud adalah meminta tebusan senilai 296 miliar. Lanjut, ringkasan bukti dari beberapa saksi.
Di sini ada pernyataan pihak BSI dan beberapa pihak lainnya dalam konferensi pers, serta wawancara terkait adanya kebocoran data. Ada pernyataan dari Dirut BSI, Bapak Heri Gunardi, lalu ada pernyataan dari pakar keamanan cyber, Alphonse Tanujaya, dan ada pernyataan dari Direktur Jenderal Kominfo, Usman Kansong. Selanjutnya, fakta yang ditetapkan dalam kasus ini yang pertama, benar terjadi kebocoran data, lalu pelaku dari kasus ini yaitu kelompok ransomware Lockbit, lalu jumlah data yang bocor ada 15 juta catatan pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data internal, serta negosiasi yang gagal. Dan tidak ada fakta yang tidak ditentukan. Kami tidak menemukan fakta yang tidak dapat ditentukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan hasil investigasi terhadap kebocoran data Bank Syariah Indonesia. Dalam poin di investigation findings, ada risk analysis sebagaimana yang telah ditugaskan. Ada beberapa poin-poin yang harus dijelaskan. Yang pertama, daftar aset penting yang dilindungi. Berikut adalah aset yang dilindungi. Yang pertama, informasi pribadi nasabah serta karyawan BSI. Yang kedua, data keuangan nasabah. Yang ketiga, reputasi BSI. Yang keempat, kepercayaan nasabah. Dari aset-aset tersebut dibuatlah justifikasi keamanan informasi yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, aset informasi pribadi nasabah serta karyawan BSI. Potensi ancamannya akses tidak sah oleh pihak luar dan malware. Kemungkinannya tinggi, dampaknya juga tinggi, level risikonya kritis. Tindakan yang diperlukan untuk mencegah hal tersebut adalah perbarui sistem keamanan, lakukan pemantauan ketat, tingkatkan pelatihan staf keamanan data. Aset kedua yaitu informasi keuangan. Untuk potensi ancaman dari aset ini ya ada kebocoran data dan pencurian identitas. Kemungkinannya adalah sedang, dampaknya tinggi, level risikonya juga tinggi. Tindakan untuk mencegahnya adalah perbarui akses data, terapkan autentikasi ganda, dan perkuat enkripsi data. Aset yang ketiga adalah reputasi BSI. Potensi ancamannya ada kebocoran data dan serangan siber. Kemungkinan serta dampaknya tinggi. Level risikonya sudah di tahap kritis. Tindakan yang diperlukan agar mencegah ini yaitu pembuatan sistem keamanan, pemantauan yang ketat, dan rencana respon insiden yang kuat. Aset terakhir yaitu kepercayaan nasabah. Potensi ancaman dari aset ini adalah kehilangan data pribadi dan penipuan. Kemungkinan serta dampaknya juga tinggi, level risikonya juga kritis, sama seperti aset nomor 3. Dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah adalah pemberitahuan kepada nasabah yang terpengaruh, perbaikan sistem keamanan, dan pemantauan yang ketat. Lanjut ke dampak dari terjadinya kegagalan sistem dalam melindungi aset penting. Yang pertama ada dampak finansial. Kebocoran dari data itu menyebabkan kerugian finansial akibat tuntutan hukum dan sanksi regulasi. Karena sudah ada aturan atau undang-undang yang mengatur, maka akibat dari kebocoran data tersebut akan pihak yang terlibat akan mendapatkan tuntutan hukum dan sanksi regulasi. Yang kedua, reputasi perusahaan. Berhubung dengan hilangnya percaya nasabah yang mengakibatkan perusahaan jumlah dan nasabah dan pendapatan, maka reputasi perusahaan tersebut akan bisa dikatakan akan turun atau rusak sebagaimana dengan hilangnya kepercayaan nasabah. Yang keempat, ada daftar celah keamanan atau vulnerabilities. Yang pertama, ada lemahnya pengelolaan akses ke sistem dan data. Yang kedua, lemahnya pelatihan. Yang ketiganya, kesadaran keamanan karyawan ini sama. Yang keempat, perangkat lunak tidak diperbarui. Ini juga beresiko terbukanya celah. Yang keempat, kurangnya enkripsi data. Yang kelima, ada akses yang tidak terbatas. Yang keenam, ada prosedur laporan insiden tidak jelas. Selanjutnya ada kurangnya autentikasi ganda, seperti yang saya jelaskan tadi di tabel justifikasi. Yang selanjutnya ada perangkat visi kurang. Yang terakhir adalah kurangnya pemutahiran dan pitching. Nah, setelah itu ada daftar ancaman siber atau cyber threats. Yang pertama, sesuai dengan
penyebab data bocor ini yaitu ada serangan malware dan ransomware. Yang kedua, upaya pencurian identitas dan phishing. Yang ketiga, serangan siber oleh pihak ketiga atau kompetitor. Yang keempat, ada insiden threat oleh karyawan atau kontraktor. Kelima, ada serangan DDoS yang dapat menimbulkan gangguan layanan. Yang keempat, yang selanjutnya ada pelanggaran akses. Yang terakhir ada pencurian identitas. Berdasarkan hasil di atas, dibuatlah daftar hasil analisa risiko secara keseluruhan. Kebocoran data yang terjadi di BSI memiliki risiko yang sangat serius. Berdasarkan tadi tabel justifikasi, ancaman siber yang beragam seperti celah keamanannya banyak, menimbulkan banyak dampak. Tadi ada beberapa banyak vulnerabilities itu sangat berbahaya. Di antaranya dampak finansial yang tadi merugikan pihak bank serta nasabah-nasabah, penurunan reputasi, juga hilangnya kepercayaan nasabah. Maka dari itu BSI perlu segera mengambil tindakan cerdas untuk memperkuat sistem keamanan. Nah, cara-caranya bisa dengan meningkatkan pemantauan, meningkatkan pelatihan keamanan karyawan supaya karyawan-karyawan tersebut dapat mengurangi atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta menjaga integritas dan keamanan nasabah. Selanjutnya ada security mitigation. Security mitigation ini adalah upaya atau cara to prevent, supaya mencegah hal-hal seperti ini. Nah, dalam kasus BSI ini dia memperkuat keamanan teknologi perseroan dengan membentuk divisi khusus yang bernama CISO atau Chief Information and Security Officer. Itu security mitigations. Reflectionnya, kejadian kebocoran data ini menunjukkan bahwa bahaya terkait dengan keamanan siber dan pelanggaran data tidak boleh dianggap remeh. Karena tadi ya, berdasarkan risikonya itu sangat tinggi, bahkan kritis, terutama di sektor perbankan yang menyimpan data sensitif nasabah. Kan tadi data-data nasabah itu disimpan oleh Bank BSI. Apabila bocor, maka itu akan tersebar dan kasus di sini dia dijual di dark web. Yang kedua, ada penting untuk memperbaiki dan memantau tindakan keamanan siber dalam menghadapi ancaman semakin canggih. Jadi makanya tadi karyawan-karyawan harus dilatih agar dapat menjaga atau menanggulangi. Dan selanjutnya adalah dalam konteks regulasi dan hukum perlindungan data, insiden ini menekankan perlunya pelaporan segera kepada aparatus dan ini sudah ada undang-undang. Jika data tersebut bocor, maka pihak BSI harus segera melapor secara tertulis kepada nasabahnya. Selanjutnya ada implication findings. Yang pertama ada dampak utama adalah terhadap kepercayaan nasabah. Karena tadi datanya sudah bocor, maka otomatis nasabah kepercayaan menurun terhadap BSI. Nah, kepercayaan menurun ini yang membuat Bank Syariah Indonesia atau BSI ini reputasinya menurun dan kinerja bisnis. Yang selanjutnya ada dampak finansial, mungkin terjadi dalam bentuk sanksi perdata misalnya kerugian bisnis, karena selain kehilangan nasabah, Bank BSI juga harus membayar sanksi, biasanya 2% dari total. Jadi dia harus bayar denda. Yang ketiga ada BSI diharuskan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan siber yang sudah pasti untuk melindungi. Karena data sudah bocor, maka harus otomatis kita tahu kalau ada celah keamanan yang harus segera diatasi agar nasabahnya bisa percaya. Other relevant information. Yang pertama, nasabah yang terdampak telah diinformasikan secara resmi tentang insiden ini. Jadi BSI sudah mengeluarkan statement bahwa kebocoran data terjadi. Lalu Bank BSI pasti memberikan panduan atau upaya untuk tindakan yang harus diambil. Kedua, BSI telah bekerja sama dengan otoritas terkait dalam penyelidikan insiden ini. Conclusion, masuk bagian kesimpulan. Setelah kami melakukan investigasi ini terhadap kebocoran data oleh Bank Syariah Indonesia
yang terjadi pada tanggal 8 Mei 2023. Kasus ini adalah kejahatan serius dan telah melibatkan akses yang tidak sah kepada informasi pribadi nasabah. Terlebih data juga, karena kasus negosiasi antara pihak bank dengan Lockbit gagal, data tersebut dijual di dark web. Kami juga menemukan sejumlah kelemahan dalam sistem keamanan dan pelaksanaan kebijakan keamanan data yang melibatkan kebocoran. Nah, dari kasus kebocoran ini kan tadi termasuk pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan nasabah. Dari data-data nasabah yang telah dikumpulkan, di-collect, itu bocor. Jadi dampak finansial ada, reputasi yang signifikan bagi BSI hancur. Recommendation. Berikut ini kami cantumkan rekomendasi tindakan. Pertama adalah pengukuran keamanan tambahan. Karena tadi sudah dijelaskan, BSI harus segera mengadopsi tindakan formal untuk meningkatkan sistem keamanan. Contoh-contohnya apa saja? Bisa memperbarui perangkat lunak, pemantauan keamanan, dan perbaiki kebijakan akses data. Yang kedua adalah pelatihan keamanan data. BSI harus memberikan pelatihan keamanan data kepada seluruh stafnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang masuk ke dalam justifikasi itu, BSI harus melatih staf-staf dan karyawannya agar mereka paham tentang kebijakan dan praktik keamanan data. Yang selanjutnya ada evaluasi proses pelaporan insiden. BSI perlu meninjau dan memperbarui prosedur pelaporan insiden untuk memastikan pelaporan yang lebih cepat dan responsif, yang lebih efektif dalam kasus di masa depan. Yang terakhir adalah pemantauan terus-menerus. Implementasikan pemantauan keamanan data yang lebih ketat dan audit rutin untuk memastikan kepatuhan dan mendeteksi ancaman keamanan sejak dini. Formal action, informal action, dan no action required. Nah, dalam kasus ini pengambilan tindakan dari tiga tadi, formal, informal, dan no action, sangat bergantung pada hasil investigasi dan sejauh mana tindakan dan prosesnya harus diikuti. Berikut ini contoh-contoh tindakan yang harus diambil oleh BSI. Yang pertama, pasti pemecatan atau tindakan disiplin serius terhadap individu atau staf yang terlibat dalam kasus kebocoran data ini. Pasti ya, karena sudah membocorkan dan membuat rugi Bank BSI. Yang kedua, penyelidikan lebih lanjut terhadap individu. Ya, individu ini bisa dibawa ke hukum setelah diselidiki. Yang kedua ada informal. Tadi sudah formal, yang sekarang informal. Yang pertama ada pelatihan tambahan yang terhadap staf-staf yang mungkin lalai dalam menjaga keamanan data. Yang selanjutnya ada perbaikan prosedur internal untuk mencegah kasus di masa depan agar tidak terulang lagi kasus seperti ini. Yang terakhir ada pembinaan dan pemantauan bagi individu yang terlibat. Nah, ini sudah pasti harus dilakukan agar mereka bisa belajar dari kesalahan. Yang ketiga ada no action required. Ini maksudnya dia nggak ada tindakan khusus karena tidak melakukan pelanggaran kebijakan yang signifikan. Keputusan untuk mengambil 3 tindakan ini bergantung pada tingkat kesalahan atau faktor-faktor penyebab bocornya data. Juga tindakan ini tidak boleh secara tergesa-gesa dilakukan, harus dipertimbangkan supaya kejadian serupa tidak ada. Kita to prevent kejadian ini supaya tidak terjadi di masa depan, tidak terjadi lagi. Further details on recommendation. Pertama, ada pengukuran keamanan tambahan. Ini mencakup tindakan formal untuk memperkuat keamanan data. Di sini contoh-contoh tindakan harusnya mencakup pembaruan perangkat lunak, peningkatan pemantauan keamanan, pembentukan tim keamanan data, pelatihan keamanan data, evaluasi proses, dan pemantauan terus. Oke.
Yang terakhir adalah supporting documents. Ini sudah kami cantumkan referensi. Bisa dilihat di sini ada 7 yang kami gunakan untuk menginvestigasi kasus ini. Baik, itulah pemaparan dari saya Radita Aryani dan Risna Zahira terhadap kasus kebocoran data. Semoga dari pemaparan ini dapat menjawab tugas-tugas dan jawab tugas beserta poin-poin di dalamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.